karena pada hari ini kita akan belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia, tentu saja dalam materi yang berbeda. Tunggu sesaat lagi pembahasannya untuk kalian. Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Tutur Raliana Sinaga dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP Metodis Lubuk Pakam. Nah, materi kita kali ini berbicara tentang berpuisi dengan indah. Ya, pasti materi ini tidak asing lagi bagi kalian, tetapi tetap kita pelajari lebih dalam lagi. Oke? Nah, baik, dengarkan. Puisi dapat disajikan dalam bentuk tulisan atau dilisankan. Ya, bentuk tulisan atau dilisankan atau lisan. Nah, puisi di sini dimaksud adalah tulisan berarti dalam bentuk tertulis, sementara lisan dalam bentuk langsung diucapkan. Ya, itu maksudnya. Nah, berikut langkah-langkah dalam menulis puisi. Di antaranya, yang pertama menentukan tema, ya. Tema itu apa? Iya, benar. Tema itu adalah ide pokok. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah mencari pilihan kata yang tepat atau diksi. Ya, mencari pilihan kata yang tepat. Maksudnya Bu, kenapa harus mencari pilihan kata? Ya, supaya karena biasanya puisi itu mengandung makna-makna atau kata-kata yang indah. Yang ketika kita baca puisi tersebut, orang yang membaca puisi atau yang mendengarkan puisi tersebut bisa tergugah hatinya. Melalui apa? Melalui kata-kata yang ada dalam puisi tersebut. Maka perlu dilakukan pencarian pilihan katanya. Oke. Nah, selanjutnya ya, membangun suasana. Membangun suasana dengan cara bagaimana? Dengan cara tetap saja memilih kata-katanya. Ya, membangun suasana dengan cara memilih kata-kata untuk bisa dibangun suasananya. Suasananya maksudnya apa, Bu? Suasananya contohnya ceriakah, sedihkah, sukakah, atau duka. Ya, nah jadi semua permainan-permainan atau hal-hal yang bisa meluapkan emosi atau meluapkan ekspresi dalam puisi biasanya diluapkan dalam apa? Dalam kata-katanya, ya, pilihan katanya. Oke, nah selanjutnya menentukan nada. Ya, menentukan nada. Menentukan nada maksudnya apa? Ketika kita kalau marah berarti nada itu sama dengan intonasi. Ya, jadi kalau kita marah berarti intonasinya bagaimana? Gak mungkin lembut dong. Pasti dengan penuh tekanan dan suaranya nadanya agak naik. Ya. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya, dalam tadi penulisan cara menulis puisi. Sekarang kita membahas mengenai bagaimana cara membaca puisi dengan baik. Di antaranya yang pertama, ekspresi. Nah, ketika kita tidak hanya berpuisi, ya, ketika kita berbicara juga, ketika kita tertawa, kita pasti membuat ekspresi yang ceria. Ketika kita menangis membuat ekspresi yang sedih. Sama halnya ketika kita membaca puisi, kita harus bisa memahami atau mendalami puisi tersebut. Apakah puisi tersebut merupakan mengandung ekspresi yang sedih atau ekspresi yang senang. Ya. Nah, selain ekspresi, butuh yang adanya pelafalan. Ya, lafal artinya adalah pengucapan bahasa yang baik dan benar. Ya, pengucapan bahasa yang baik dan benar. Jadi Bu, maksudnya kalau misalnya kita berbicara itu tidak baik dan benar, bukan. Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin
mengungkapkan atau mengucapkan sebuah kata itu artikulasinya, pengucapannya harus jelas. Itu maksudnya pelafalan, ya. Nah, yang ketiga adalah tekanan atau nada atau intonasi. Ya, tekanan atau nada atau intonasi tadi kita sudah bahas, ya. Nah, intonasi ini sangat penting, ya, supaya kita bisa tahu bagaimana tekanannya yang rendah, bagaimana tekanan yang tinggi. Maksudnya bagaimana, Bu? Ketika kita marah berarti tekanannya harus tinggi. Ya, ketika kita sedih berarti tekanannya lemah lembut, terasa mengharukan, ya. Itu maksudnya. Nah, yang selanjutnya, ya, yang mau kita bahas selanjutnya adalah di sini ada contoh puisi. Ya, contoh puisi. Saya akan bacakan untuk kalian. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku binatang jalang, dari kumpulan terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Karya Chairil Anwar. Nah, itulah dia pembahasan mengenai bagaimana cara menulis puisi dan bagaimana cara membaca puisi. Baik, saya berharap kalian sudah paham. Ya, perlahan-lahan dipahami. Ya, cukup sekian dan terima kasih pembahasan kita pada hari ini mengenai berpuisi dengan indah. Ya, sampai jumpa. Hahaha, bagaimana? Sudah jelas pembahasannya melalui video pembelajaran tersebut? Nah, bagi kalian yang belum jelas, silakan lihat kembali, amati kembali video pembelajaran tersebut.